Selamat datang di ibadah Paskah online Gereja Kristus Jawaban. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai, perhatikan ini ada kata ibadah. Meskipun online, tetapi saya harap saudara tidak asal-asalan menonton, tetapi persiapkan diri saudara, mandi terlebih dahulu, siapkan Alkitab, siapkan catatan saudara, siapkan hati saudara. Kenapa? Supaya hadirat Tuhan boleh hadir di mana engkau ada sekarang. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa pada hari yang berbahagia ini, hari Minggu yang cerah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya, untuk membebaskan kita dari segala kutuk-kutuk dosa dan membuka jalan yang baru dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami mempersiapkan tanah hati kami sebagai hati yang baik, lembut, menerima benar-benar benih firman Tuhan, supaya benih itu boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada kuasa gelapan yang masih ingin mengganggu hati dan pikiran kami tolakkan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, usirkan pergi. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami menaikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengakhiri dengan amin. Sekali lagi shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan, kasih jempol saudara ke depan layar ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya mulai tayangan ini, waktu saya ke Belanda 2 kali ya, masing-masing 1 bulan. Keluarga ini baik sekali terhadap diri saya. Saya memang tidak tinggal di rumahnya, tetapi beliau ini yang mengantar saya, memperkenalkan saya kepada gereja-gereja yang ada di Belanda, sehingga saya bisa pelayanan di sana. Hampir setiap hari saya pelayanan, dan sampai akhirnya saya memanggil mereka Papi dan Mami Bingwi, ya. Kabar duka cita, pada hari Rabu telah dipanggil Tuhan pulang istrinya, Cik Tris saya panggil, karena sudah 23 hari dirawat di rumah sakit di Belanda, Amsterdam, karena kena virus corona. Dan kita juga mendoakan supaya suaminya Tuhan tolong juga, karena suaminya juga terkena virus corona. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kenapa saya tampilkan ini? Karena tayangan ini bukan hanya dilihat di Denpasar, di Pulau Bali, di Indonesia, tetapi juga sampai ke negara-negara lainnya. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan saya pada perayaan Paskah tahun 2020 adalah iman kebangkitan. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Iman kebangkitan. Haleluya. Pembacaannya kita ambil dari Injil Matius 16, saudara catat saja, nggak usah buka Alkitab karena kita akan baca bersama dari slide. Injil Matius 16 ayat 21, harusnya sampai 27, tapi saya ambil 21, 24, dan 27. Oke? Siapkan suara saudara, katakan haleluya kalau sudah siap. Haleluya. 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saya ulangi. Pada waktu itu ia akan membalas
Setiap orang menurut perbuatannya. Banyak ada pepatah yang mengatakan life is a journey. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sama dalam kekristenan, setiap orang yang percaya dia mengalami yang namanya perjalanan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan for we walk, ya, kita berjalan. For we walk, kita berjalan, atau dalam New King James Version for we live by faith. Kita hidup, kita berjalan, for we walk atau we live by faith, dengan iman. Perjalanan iman. Kalau perjalanan imanmu, hidup imanmu kuat, bertumbuh, maka perjalananmu akan sukses mencapai tujuan akhir. Apa tujuan akhir perjalanan iman kita semua? Masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bukan hanya masuk, tetapi juga memerintah bersama dengan Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang pertama, kita harus punya pikiran, aku akan bangkit. Ya, aku akan bangkit. Kita semua manusia akan mati, tetapi saudara sebagai umat Kristen harus percaya, aku akan bangkit. Mari ucapkan bersama dengan saya, 2, 3, aku akan bangkit. Bagian yang KA, iman yang benar itu adalah melihat yang tidak kelihatan, tetapi dijanjikan dalam firman Tuhan. Saya ulangi, iman yang benar adalah melihat yang tidak kelihatan, tetapi dijanjikan oleh firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 27, baca bersama dengan saya, 2, 3. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ini bicara soal Musa. Saudara lihat Musa, dia anak putri Firaun, berarti adalah cucunya, dianggap cucunya Raja Firaun. Dan dia panglima Mesir yang luar biasa, memenangkan banyak peperangan. Tetapi dia rela meninggalkan semuanya itu. Untuk apa? Karena ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara sekarang cuma hanya mempercayai perkataan firman Tuhan, mempercayai perkataan yang saya katakan, bahwa kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita belum tahu apakah kerajaan 1000 tahun damai itu benar ada atau tidak, seperti apa suasananya. Itu jangan menjadi masalah. Masalahnya adalah pastikan diri saudara ini masuk, ya, dan bisa memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kalau itu yang dalam paradigma pikiran saudara, saudara akan tetap fokus dalam perjalanan kekristenan sekarang ini. Saudara harus melihat apa yang tidak kelihatan, tapi dijanjikan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagian yang ke-B, tanpa adanya kebangkitan, sia-sia iman saudara. Ya, kalau nggak ada kebangkitan, sia-sia iman saudara. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Mari baca bersama dengan saya, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 2 kali diulangi kata yang sama, sia-sia kepercayaan saudara.
Kita ada yang dari lahir sudah menjadi orang Kristen. Ada yang di tengah jalan kita menjadi orang Kristen dalam perjalanan hidup ini. Saudara, satu hal yang saya ingin beritahukan kepada saudara, suatu kabar yang luar biasa. Kalau saudara menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kematian itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan kematian itu cuma tidur. Ya, kalau orang tidur kan satu kali akan bangun. Tetapi kalau saudara tidur di dunia ini, tidur di kasur, bangunnya di kasur. Betul ya? Kalau tidur di kamar, ya bangunnya di kamar. Tetapi kalau kita mati dalam Tuhan, tidur mati dalam Tuhan, bangkitnya bukan di tempat yang sama, tetapi bersama dengan Kristus. Haleluya, itu hal yang luar biasa. Dan hanya Kristus yang menjamin bahwa saudara yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Karena apa? Karena dia sendiri sudah bangkit. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu caranya bangkit dari kematian, dan dia akan memberikan Roh-Nya yang kudus, memberikan caranya kepada saudara yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang kecil, nah ini sudah saya singgung beberapa minggu yang lalu. Iman itu harus dinyatakan, yang pertama itu dengan ucapan. Iman harus dinyatakan dengan ucapan. Di dalam Roma 10 ayat 10, mari angkat suara saudara, suarakan dengan keras. 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, perhatikan, dengan mulut orang mengaku. Mari kita sekarang mengucapkan dengan suara yang lantang, dengan hati yang yakin. Katakan, saya akan bangkit. 2, 3. Saya akan bangkit. Lebih keras lagi dong. 2, 3. Saya akan bangkit. Haleluya. Karena apa? Karena, sekali lagi saya ulangi, kita sekarang memperingati, merayakan kebangkitan Kristus. Dia sudah tahu caranya mengalahkan maut, maka dia akan memberikan kepada saudara caranya gimana juga dalam mengalahkan maut. Tentunya bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan tindakan iman. Tindakan iman tidak saya bahas di sini karena saya sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Tetapi yang pertama adalah saudara harus mengucapkan pernyataan iman. Apa itu? Saya akan bangkit. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, berpikiran mendapat hidup kekal. Yang pertama, berpikir aku akan bangkit, saya akan bangkit. Yang kedua, saudara harus mempunyai pikiran bangkit untuk apa? Ya, harus ada tujuannya dong. Bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal. Pertanyaan yang harus dipikirkan baik-baik yang ditulis oleh firman Tuhan. Apakah gunanya saudara memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Ya, apakah gunanya saudara punya seluruh harta dunia tetapi saudara kehilangan nyawa? Gambar di sebelah kanan ini saudara, ini adalah gambar yang luar biasa oleh seorang pelukis Korea, di mana dia mendapatkan dalam mimpinya orang-orang yang di dalam neraka seperti begitu akan disiksa. Itu ada api, tetapi ulatnya itu hidup. Kenapa? Ulatnya dibuat untuk menyiksa saudara. Ulat-ulat keluar, naik, mereka berusaha naik, tetapi tidak bisa. Apa itu yang saudara mau untuk akhir daripada kehidupan saudara? Bukan akhir, tetapi untuk selama-lamanya dalam hidup saudara. Untuk apa saudara punya seluruh harta dunia tetapi jiwa saudara binasa? Perhatikan saudara, bukan berarti saudara tidak boleh bekerja, tidak boleh mengumpulkan uang, tidak boleh menikmati dan sebagainya. Salah, bukan begitu. Saudara tetap harus bekerja, saudara tetap harus mengelola keuangan dengan bijaksana. Tidak masalah saudara menggunakan uang saudara untuk refreshing dan lain sebagainya.
Tetapi jangan itu yang menjadi fokus. Saya ulangi, jangan itu yang menjadi fokus hidup saudara. Saya lihat sekarang di dalam peristiwa virus corona ini, ya, banyak orang-orang yang kaya raya mati. Ada satu big boss di Indonesia yang baru minggu lalu meninggal. Kalau saya sebutkan, saudara semua sudah tahu. Orang ini satu keluarga baru datang dari London, dari Inggris. Satu keluarga ini kena virus corona. Gak lama, yang paling tua, bapaknya, big boss ini, meninggal. Saudara tahu? Waktu dia dikubur, dia cuma ditemani siapa? Supirnya. Dengan petugas pemakaman. Kenapa kok cuma supirnya? Karena istrinya ada di rumah sakit, anak-anaknya di rumah sakit. Teman-teman yang tidak boleh datang. Kalau orang yang meninggal karena COVID, corona, tidak boleh ada di sana. Orang yang begitu kaya raya hanya dikuburkan ditemani oleh sopirnya. Demikian juga saya sedih, Citris yang meninggal di Belanda. Ya, suaminya tidak bisa mengikuti untuk menguburkan karena masih di rumah sakit. Anaknya ada di Amerika menjadi pilot, ada yang di Perancis. Tidak bisa masuk ke Belanda karena lockdown. Untuk apa? Makanya saudara, dalam hidup ini fokus saudara itu jangan kepada hal-hal jasmani, tetapi saudara mesti yang terutama fokus saudara itu kepada nantinya mau apa, kerohanian saudara, yaitu mendapatkan hidup yang kekal. Katakan haleluya. Bagian yang ketiga, saudara harus punya pikiran kemuliaan kekal. Yang pertama, berpikiran aku akan bangkit. Ya, berpikiran aku akan bangkit. Yang kedua, saya ulangi, pikiran mendapat hidup yang kekal. Yang ketiga, bukan hanya hidup yang kekal yang akan saudara dapatkan, tetapi kemuliaan kekal. Katakan bersama, kemuliaan kekal. 2, 3. Kemuliaan kekal. Keyakinan terhadap perkataan Yesus dalam ayat 27. Apa ayat 27 dikatakan? Aku akan membalas setiap orang. Ya, keyakinan ini harusnya membuat saudara fokus akan tujuan akhir dari hidup saudara. Dalam artian apa? Saudara, ini pilihan tergantung saudara. Saudara mau dapat balasan apa? Kalau hidupmu benar, tentu balasannya akan saudara terima mahkota kemuliaan. Tetapi kalau hidup saudara mengikut Tuhan asal-asalan. Asal-asalan apa? Kalau tidak sibuk, datang ke gereja, datang ke Kersel. Kalau sibuk kerja, Tuhan dilupakan. Nanti balasnya seperti apa? Itu ada dua gambar yang saudara saya yakin bisa mengerti. Yang satu itu adalah masuk ke dalam neraka penghukuman. Yang satu saudara mendapatkan kemuliaan kekal. Saudara-saudara, keadaan seperti sekarang ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Nanti dalam zaman antikris akan lebih luar biasa masalah yang akan menghadang. Bukan hanya satu virus saja, akan ada banyak virus. Virus corona ini lebih banyak yang sembuh. Perhatikan, kalau antibodinya kuat, ya perawatan atau di rumah itu saudara bisa meningkatkan imun saudara, makan yang bergizi dan lain sebagainya, itu bisa sembuh. Tetapi nanti pada zaman antikris itu akan ada keluar virus-virus yang mematikan. Bukan hanya satu virus, tetapi banyak virus. Dan kalau banyak virus itu akan mengacaukan saudara. Nah, di saat orang sudah mulai sulit masalah keuangan, kesehatan, keluar antikris. Dan dia akan memberikan solusi. Ayo, kalau kamu ikut aku dapat cap di 666 di dahi atau di tangan kanan, kamu bisa berobat, bisa beli makan secara gratis. Oh, saya yakin bukan hanya orang di luar Tuhan, saya yakin banyak anak Tuhan yang akan
menyangkali Kristus. Demi apa? Demi supaya dia hidup, demi supaya bisa dapat makan, dapat pengobatan dan sebagainya. Tetapi sebelum sampai ke masa sana, sekarang ini Tuhan masih kasih kesempatan. Kesempatan itu tidak banyak. Ya, puji nama Tuhan. Kesempatan tidak banyak. Saudara harus fokus mulai saat ini. Kalau virus ini sudah selesai, robah paradigma hidup saudara, robah apa yang dalam hati saudara. Aku mau mengutamakan Tuhan. Mau mengutamakan Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau antikris itu muncul, aku tidak masuk dalam masa itu, tapi aku diangkat di awan-awan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan kemuliaan kekal, mahkota kehidupan, bahkan memerintah bersama dengan Kristus. Saudara, iman kebangkitan mengharapkan kemuliaan kekal, perhatikan, yang disediakan bagi yang bertekun. Kata bertekun ini punya makna yang luar biasa. Bertekun, kalau sudah bertekun di dalam sekolah, dalam kuliah, saudara akan mencapai gelar sarjana, ya. Kalau saudara bertekun dalam pekerjaan, bersungguh-sungguh, saudara naik jabatan, naik gaji dalam segala situasi di dunia ini. Kalau saudara orang yang tekun, bekerja dengan tekun, dengan ulet, dengan giat, pasti saudara akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena kan saya sudah pernah katakan, no pain, no gain. Nah, sekarang bagaimana dengan kerohanian saudara? Coba saudara berpikir sebentar. Aku ini jadi anak Tuhan cuma seminggu sekali ke gereja? Atau saudara menjadi anak Tuhan yang datang gereja dengan rajin, ibadah doa saudara ikuti, ibadah kersel saudara ikuti, terlibat dalam pelayanan, anak-anak saudara dorong untuk melayani Tuhan sejak usia dini. Ya, itu semua artinya ada ketekunan, ada ketekunan, ada ketekunan. Hasilnya kemuliaan kekal itu pasti menanti dalam kehidupan saudara. Kan saudara berpikir bukan hanya sekarang dalam dunia ini, tetapi khususnya nanti hidupmu yang nanti itu loh. Ya, mau dibawa kemana? Mau selama-lamanya bersama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Kristus, atau saudara masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai orang yang diperintah, atau saudara masuk ke dalam api neraka. Puji nama Tuhan. Biarlah di dalam Paskah tahun ini saudara bisa bangkit. Dimulai dengan bangkit secara rohani. Mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan dalam hidup saudara, ayo bangkitkan rohanimu. Kembali tiap hari membaca Alkitab, kembali rajin beribadah, kembali rajin berdoa, kembali rajin berkersel, ikut terlibat dalam pelayanan. Iya, maka semua itu akan disediakan bagi saudara. Bukan hanya saudara akan bangkit, saudara dapat hidup yang kekal, dan saudara dapat kemuliaan kekal. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan dan doa akhir, saudara perhatikan, gereja kita secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit. Perekaman ini membutuhkan AC, lighting, lampu, PLN, itu tetap harus dibayar. Ya, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan atau kolekte, yang pertama saudara bisa transfer ke BCA nomor sekian, saudara catat ya. Atau ini perhatikan, sekarang gereja sudah mempunyai fasilitas, saudara bisa lewat Dana, lewat OVO, lewat GoPay, lewat BCA M-Banking, khususnya Maybank Mobile Banking. Saudara ambil handphone saudara, ya, scan di sini, atau saudara screenshot, nanti saudara scan pakai handphone yang lain, saudara bisa memberikan kolekte lewat QR code di bawah ini. Saudara tinggal menuliskan jumlahnya. Puji nama Tuhan. Dan bagi memberikan bersama persuluhan, sekian nomornya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan dan dalam doa akhir. Haleluya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita memuji dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu boleh berlutut, Bapak Ibu boleh berdiri, kita mau meninggikan Tuhan. Sebab Dia sungguh baik buat hidup kita. Dengan apakah kita akan membalas kebaikan Tuhan? Selain kita menyembah Dia, kita memuji dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Oh, sembah Tuhan, sebab Dialah yang besar. Oh, muliakan Tuhan. Ya ralaya syakaya ralaya se, ya ralaya skira ralaya sakaya ralaya sakaya ralaya se, ya ralaya ralaya sakaya ralaya se, oh riata kaya ralaya sakaya ralaya se, oh ya ralaya se, ya ralaya se ralaya se, ya rata kaya ralaya sakaya ralaya se, ya rata kaya ralaya sakaya ralaya se, ya takaya ralaya se, oh ya rata kaya ralaya se, ya ralaya sakaya ralaya se, ya ralaya se, ya ralaya sakaya ralaya se, ya ralaya sakaya ralaya se, ya
Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Bapa di surga, kami percaya hari ini menandai kebangkitan yang baru di dalam kerohanian, kehidupan kerohanian kami masing-masing. Kami akan bangkit bersama dengan Kristus. Kami mulai dengan kehidupan kami. Kami robah pola kami yang dulunya masih salah, supaya kami satu kali nanti boleh dibangkitkan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga dibukakan. Engkau sedang memandang kami dari tempat yang maha tinggi dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Berkati semua yang sudah terlibat di dalam perekaman ibadah online ini. Tuhan memberkati mereka semua. Berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penjagaan perlindungan. Terima kasih yang boleh ada sampai kepada hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan dengan amin. Haleluya.